karena kita merasa bahwa semua visi misi itu baik semua. Pasti semua kandidat menginginkan visi dan misinya ke hal yang baik. Jadi tidak perlu kita perdebatkan visi misi. Kemudian dari memberikan isu debat yang saya kirimkan tadi malam, saya membacakan tadi. Yang pertama, diberi waktu 5 menit untuk menyampaikan argumen. Bayangkan 3 menit. Isu debat yang pertama, silakan ditulis. Kuliah di masa pandemi COVID-19 lebih bagus. Saya persilakan kandidat untuk mengambil lo, pro atau kontra. Ada lo bebas. Silakan. Yang pro, kuliah di masa pandemi. Menurut kami bahwa merugikan sekali ketika kuliah menggunakan media massa seperti HP. Karena apa? Di situ banyak pengeluaran yang kita keluarkan, mulai dari uang untuk membeli paketan supaya melakukan Zoom. Itu kan mengindas saya, banyak itu menambah beban hidup. Di era COVID seperti begini, sebenarnya tidak boleh seperti begitu, kami tidak setuju. Dan selain dari itu juga banyak gejolak-gejolak antara lain itu hilangnya nilai-nilai sosial seperti tatap muka, itu kan hampir tidak ada. Dan belum lagi banyak sekali ketika penyampaian Zoom itu mungkin teman-teman rasakan bahwa kurangnya penyampaian yang kualitas. Karena jaringan makin saya di saat dosen atau guru kasih penjelasan, karena itu kurang runtut. Jadi kita mendengarkan sepotong, akhirnya kita menjadi generasi yang sepotong. Maka dari itu saya tidak setuju sama sekali bahwa dengan kuliah era menggunakan media sosial itu lebih bagus. Tidak. Karena itu menambah beban masyarakat, terutama kita yang kuliah saat ini. Mungkin teman-teman tahu, apalagi kita mayoritas yang kuliah di sini itu anak petani. Kalau anak orang kaya, biasanya itu dia pasti di luar Sumba. Begitu. Mungkin cuma. Ya, sama berita. Kuliah di masa pandemi COVID itu memang tidak bagus. Karena begini, kualitas materi yang diberikan oleh dosen itu tidak sebanding dengan kita tetap muka. Apalagi dominan di masa pandemi bahwa kita kuliah itu online. Apalagi dengan jaringan kita yang kita alami di kampus ini, di daerah ini tidak mendukung. Jadi kualitas pelajar yang kita di masa pandemi itu menurun. Kualitas kita menerima materi di masa pandemi itu menurun. Mungkin Nazari saja. Iya, saya sependapat dengan saudara Agus bahwa di STQ saja sendiri ini lingkupan tertinggi, jaringannya saja masih lola, apalagi kita yang tinggal di pedesaan. Saya tidak setuju apapun itu. Cara menggunakan teknologi itu dengan baik. Karena kenapa? Karena sebelumnya mahasiswa itu mungkin tidak menggunakan teknologi dengan baik. Dan kalau misalnya mahasiswa itu belajar hanya manual terus tidak pernah pakai teknologi, kapan baru mahasiswa STKIP itu bisa untuk menggunakan teknologi? Kapan mahasiswa STKIP itu bisa bersaing di luar? Sedangkan mahasiswa di luar sana sudah lebih dari kita. Jadi itu alasan kami kenapa kami setuju kuliah di masa pandemi itu lebih bagus. Ada tambahan? Terima kasih. Tambahan dari yang disampaikan oleh saudara ketua ialah belajar mandiri. Secara tidak langsung bahwa ketika kita
kuliah di masa pandemi COVID-19 itu lebih bagus. Karena apa? Kita bisa belajar mandiri. Dengan begitu kita bisa mengerti, kita bisa paham apa yang kita belajar, dan kemudian itu bisa kita pertanggungjawabkan itu kepada di saat kita kuliah tatap muka seperti itu. Jadi di sisi lain juga kita belajar kreatif. Kita belajar kreatif bagaimana kita latihan kreatif melalui online. Dengan begitu ketika kita sampai dengan siswa apa yang kita ajarkan, kita punya taktik untuk bisa lebih kreatif melalui online, melalui belajar online. Mungkin begitu dari kami. Banyak, terima kasih. Baik, diberikan waktu 1 menit untuk menjawab. Saya menyanggah dari saudara punya argumentasi yang mengatakan bahwa belajar mandiri, oke. Tapi bagaimana ketika Anda belajar mandiri itu salah? Selain dari itu juga, COVID ini kan masalah bersama, masalah dunia. Sampai sekarang itu banyak masyarakat yang demo-demo. Pengaruh apa? Tidak ada kebebasan. Berarti di situ pengaruhnya ekonomi. Kita sudah kurang ekonomi, biaya kurang. Bagaimana mau bilang baik? Saya rasa itu tanpa menekan masyarakat. Belajar mandiri bukan berarti kita salah belajar. Tetapi maksudnya ialah belajar mandiri kan begini. Dosen dia kasih kita materi, kemudian kita mahasiswa tugasnya kita mencari tahu, begitu. Supaya apa? Supaya kita tahu dengan cara apa kita belajar mandiri. Begitu maksudnya bahwa belajar mandiri itu sudah sangat-sangat membantu kita untuk bagaimana kita bisa lebih tahu, lebih paham apa yang akan kita pertanggungjawabkan. Seperti itu. Waktu saling sangat. Jadi baik, Anda mungkin membahas satu kacamata pandang, tidak membahas dari sisi lain. Kita ini adalah manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Bagaimana Anda mengatakan bahwa langsung dengan secara spontan mengatakan kita bisa belajar mandiri? Tidak, kita butuh orang lain. Kita sekarang saja di kampus, contoh real yang nyata. Kalau ada yang kita salah, kalau tidak ada orang tegur kan kita lebih salah. Jadi saya rasa saya tidak setuju. Mungkin Sangat baik. Hanya dosen, CV-nya yang kita butuhkan dalam belajar mandiri. Selain dosen juga itu ada. Orang tua juga kita kalau pengen tuanya bagus, kenapa tidak? Begitu. Kenapa hanya dosen yang diharapkan begitu? Orang lain selain dosen juga masih ada. Kakak kita, saudara kita masih ada. Kenapa kita harus mengharapkan dosen? Dan kalau kita misalnya hanya harapkan dosen, di mana tanggung jawab kita sebagai mahasiswa? Kalau kita tahu kalau itu tanggung jawab kita untuk memperoleh masa depan yang baik, kita harus berusaha sendiri. Dengan tadi kita minta bantuan di saudara, mungkin ada yang pengetahuannya bagus, orang tua. Tidak selamanya dosen. Terima kasih. Oke, kita bisa bilang tidak selamanya dosen. Sedangkan yang perlu memperbaiki kita punya materi itu kan dosen. Yang memberikan materi dosen, yang memberikan koreksi ke dosen. Jadi ketika kita dosen memberikan materi dan kita mengoreksi ke orang tua, kalau tidak searah atau tidak sepandang dengan pandangannya dosen itu kita bagaimana? Kan kita belajar, kita perlu membutuh orang yang meluruskan. Oleh karena itu kita butuh kuliah yang meluruskan, di bawah kuliah kan dosen. Jadi kalau di masa musim pandemi ini kalau kita tidak sering beraktivitas atau bertatap muka dengan dosen, bagaimana kita tahu kebenaran dari materi itu? Kan begitu. Jadi kalau kita mengharapkan bahwa kita mau belajar IT, oke, itu bagian dari itu. Tapi bagaimana dengan kondisi jaringan yang kita saat ini? Ketika dosen menjelaskan lurusnya itu, jaringan sudah pelan-pelan, kita tidak mengerti apa yang mereka sampaikan. Apakah yang menjamin kita di masa pandemi untuk kita kualitas belajar kita lebih bagus? Karena ini sama sekali tidak menjamin menurut saya. Justru ini menguji kita. Itu dari saya. jadi baik, saya rasa benar yang disampaikan oleh saudara Hans. Contoh mungkin paling sederhana, di kos saya itu ketika saya mau searching sesuatu selalu loading, artinya kita gagal dalam jaringan. Kita belum begitu siap untuk menerima hal itu. Itu kan menimbulkan spekulasi berpikir tadi dari teman-teman ketika mendengar dari dosen yang memberikan arahan. Jadi saya rasa bahwa tidak tepat sekali kalau kita kuliah dalam era COVID-19 menggunakan media sosial. Lanjut, sama-sama.
Kalau kita tidak berusaha, kita tidak tahu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, maka otomatis kita berada pada titik itu terus. Contohnya, Anda bilang tadi, di kosnya saya, katanya Abang, di kosnya saya tidak ada jaringan. Ya memang kalau Abang tinggal hanya di kos, tidak mencari jaringan keluar, ya memang saja tetap saja pada posisi itu. Coba Anda tahu tanggung jawabnya Anda itu sebagai mahasiswa, harus berusaha mencari. Coba Anda keluar ke Metabula, ke mana begitu jaringan, kan bisa. Tidak harus tinggal pada di kos untuk cari jaringan. Ya memang kalau tinggal di kos mau cari jaringan, kalau sudah jaringan ya tidak ada, sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau Anda tahu Anda punya tanggung jawab, Anda tahu bagaimana seorang mahasiswa untuk memperoleh masa depan yang baik, Anda pasti bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan. Terima kasih. Oke, mungkin saya tetapi bagaimana kita tujuannya kita cari kuliah dan jadi di masa pandemi kita manfaatkan begitu. Jadi kalau jaringan Anda kan dikaruni saja sudah error, berpikir pergi ke Metabula, Anda kan di Metabula lagi error, kita bagaimana? Tujuannya kita dapat sini untuk kuliah, bukan untuk mencari jaringan, begitu. Jadi mau kali itu merugikan juga. Begitu. Kita itu bukan datang kuliah tapi bukan datang cari jaringan tapi datang kuliah. Menurut saya sekarang ini kampus itu adakan kuliah daring. Kalau Anda mau datang kuliah ya cari jaringan begitu, bukan tinggal di tempat itu. Oke, jadi baik. Menurut saya apa yang disampaikan saudara Yowas itu sulit mahasiswa. Karena apa? Kita lihat dari dia jalan dari kami di sini ke kampus ke Metabula itu kira-kira berapa biayanya? Uang bensinnya dihitung, tenaganya dihitung, belum lagi berbagai macam hal-hal seperti mahasiswa, kalau Anda tidak berusaha untuk memperoleh masa depan yang baik itu kita harus berkorban. Yang pertama, berkorban biaya, berkorban tenaga, berkorban pengetahuan. Jadi kalau Anda tidak mau berkorban, bagaimana Anda memperoleh masa depan yang baik? Jadi kan kita juga di sini kan berbayar, kita juga berbayar. Jadi istilahnya kita merugikan orang tua juga. Kita sudah membayar, lalu Anda kan orang tua kita yang nanti yang akan kasih uang ke kita. Jadi saya sangat tidak setuju. Ya, dan apalagi di musim pandemi pendapatan per kapita kita kan per kakak ini kan tidak seperti sebelum musim pandemi. Jadi kita tidak memaksakan orang tua juga, ini kan merugikan sekali orang tua juga. Jadi tidak bagus di situ merugikan orang tua. Begitu. Ya, terima kasih dari kami. Saya lebih senang mengenal kata masyarakat karena lebih menyeluruh komponen-komponen. Kalau bilang mahasiswa kan itu saya rasa kurang relevan, kecil saja dulu. Saya persilakan. Terima kasih. Dan kami ya kuliah di masa pandemi COVID-19 itu lebih bagus. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa belajar mandiri, akan banyak hal yang kita ketahui, banyak pengetahuan juga yang kita dapatkan, dan soal masalah jaringan dan lain sebagainya itu sudah menjadi konsekuensinya kita sebagai mahasiswa. Tergantung dari kita bagaimana cara kita menanggapi itu semua. Terima kasih. Kuliah di masa pandemi COVID-19 itu lebih bagus karena dimana kita mendorong keinginan kita sebagai mahasiswa yang sebelumnya hanya terlena-lena di luar ketika tidak ada informasi dan dosen, kita hanya tidak berusaha untuk mencari sendiri. Nah, di situ kita mendorong juga bahwa kita mempunyai tanggung jawab sebagai mahasiswa. Nah, di situ kita juga sedikit demi sedikit kita bisa mengetahui tentang informasi dan kita mengetahui kemampuan diri kita itu untuk mengartikan sendiri dari sebuah pembelajaran itu bagaimana. Terima kasih. Organisasi itu akan membuat proses perkuliahannya. Di sini kami ada tim yang pro, tapi kami sepakat dengan pernyataan itu. Kita melihat bahwa selama ini menurut pengamatan saya sendiri, banyak mahasiswa yang berorganisasi kurang mampu memanajemen waktunya. Kemudian yang kedua, dia tidak memiliki kemudian ada rasa malas yang bisa juga menghambat kapasitas dan kemampuan dirinya itu. Apakah dia harus memprioritaskan perkuliahan, tugas-tugas, ataukah dia harus memprioritaskan organisasi seperti itu. Sedang banyak juga mahasiswa yang berorganisasi, banyak sekali mata kuliah yang harus mengulang.
Karena sibuk dengan organisasi, akhirnya lupa dengan tugas-tugas yang seharusnya menjadi prioritas dia sebagai seorang mahasiswa. Banyak yang nilainya turun, banyak yang nilainya rendah. Akhirnya apa? Kapasitas dan kapabilitas diri itu tidak terbentuk, tidak sepenuhnya bisa dimaksimalkan. Kemudian mahasiswa yang sering terlalu sibuk dengan organisasi itu mahasiswa yang kurang berprestasi juga. Karena apa itu tadi? Di kampus kita kan kita dikatakan berprestasi ketika kita di dalam dunia, dalam kelas, dalam perkuliahan itu kita mendapatkan nilai yang bagus. Itu stigma. Itu stigma yang sudah berlaku bagi kita semua. Seperti itu. Jadi pendapat kami bahwa orang yang mahasiswa yang berorganisasi itu lebih memprioritaskan waktunya ke hal-hal yang berkaitan dengan organisasi ketimbang dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses perkuliahan. Dari saya sependapat dengan Kakak Maya bahwa berorganisasi itu banyak menyita waktu. Yang pertama, bisa saja mahasiswa yang mengikuti organisasi itu kurang fokus dalam belajar. Lalu yang kedua, apa yang menjadi prioritas utamanya dalam perkuliahan bisa saja dia menomor-duakan. Contohnya ketika mahasiswa mengikuti berbagai macam organisasi, dia bisa saja melupakan apa yang menjadi prioritasnya, yaitu untuk belajar di kampus. Nah, sedangkan yang menjadi tujuan utamanya sebelum dia masuk kampus kan untuk kuliah, bukan berorganisasi. Itu dari saya. Dalam organisasi itu kan pasti banyak kegiatan-kegiatan yang akan dan direncanakan untuk dilakukan. Belum lagi harus rapat ini, rapat itu. Harus ada pertemuan-pertemuan intensif. Belum lagi tabrakan dengan jam kuliah atau tugas-tugas kuliah. Nah, di situ mahasiswa dilema. Mereka dihadapkan dengan situasi dilematis. Artinya mereka harus memilih. Apakah mereka memprioritaskan tugas-tugas kampus ataukah mereka harus mengikuti pertemuan untuk merencanakan kegiatan dalam organisasi itu. Apalagi dalam organisasi tersebut dia memiliki jabatan. Seperti itu. Baik, paslon 1. Di sini mengatakan bahwa mahasiswa berorganisasi akan menghambat perkuliahan. Ya, menurut saya itu berorganisasi itu tidak menghambat perkuliahan. Karena kita memilih berorganisasi, mahasiswa yang memilih berorganisasi itu karena ia rasa sudah bisa mengatur waktu, makanya ia mau berorganisasi. Contoh saja kita di BIM sekarang, BIM ini kan bagian dari organisasi juga, begitu. Itu tandanya bahwa kita mau berorganisasi di BIM, begitu. Jadi tergantung dari kita pribadinya kita untuk mengatur waktu, begitu. Mengatur waktu untuk meminimalisir bagaimana kita menyeimbangkan antara waktu organisasi dan waktu belajar kita. Kita yang mengatur waktu, begitu. Jadi kita memilih berorganisasi karena kita merasa bahwa waktu itu kita bisa atur. Saya yakin semua teman-teman di sini yang memilih mengikuti organisasi itu karena dia rasa waktunya tidak bisa atur, begitu. Berorganisasi itu tergantung kita, cara kita mengatur waktu, begitu. Jadi menurut saya untuk organisasi tidak menghambat perkuliahan, tergantung, begitu. Tergantung cara kita mengolah waktu, begitu. Itu dari saya. Mungkin teman. Saya sepaham dengan saudara Hans, karena orang yang berorganisasi atau mahasiswa yang berorganisasi merupakan mahasiswa yang cerdas. Kenapa saya katakan cerdas? Dia mengambil banyak kegiatan di luar, banyak, tidak hanya satu, tidak monoton. Berarti dia itu bisa untuk manajemen waktu, manajemen keputusannya. Baru dibilang kalau kuliah itu menghambat, saya rasa tidak menghambat karena banyak variasi ilmu pengetahuan yang dia dapatkan. Contohnya di saya jurusan PGSD, otomatis saya akan mendapatkan pendidikan berkaitan dengan guru toh. Tetapi ketika masuk di organisasi, kan banyak organisasi seperti PI, Saudara Maya kan masuk di situ, dia akan menambah wawasan mengenai bagaimana perkembangan remaja dan alat reproduksi lainnya. Selain dari itu juga materi leadership ini kan didapatkan di organisasi. Walaupun di kampus didapat, tetapi secara intensif yang maksimal itu di organisasi. Dan selain dari itu juga organisasi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi mahasiswa. Dia bisa mengolah pola pikir, dia bisa mengkolaborasi dari seluruh pengetahuan dia menjadi satu yang utuh. Jadi saya rasa bahwa organisasi memang sangat baik untuk mahasiswa, apalagi selevel kita yang masih cari tahunya tinggi sekali. Banyak hal manfaat yang lain.
di situ kita menempa berbagai kita punya kemampuan. Baru tiba-tiba saudara mengatakan tidak, itu menghalang. Saya itu agak lucunya itu bisa menghalang. Tidak. Kalau bilang kita sih Bapak ini keterbatasan, itu kan per individu. Berarti orang yang ikut organisasi, dia bisa mengatur waktu dan dia sudah tahu kalau sekian dia akan di situ. Berarti saya katakan bahwa anak-anak yang ikut organisasi yang ada di ruang ini adalah anak-anak pro. Berarti dia cerdas melebihi dari kata pintar. Sekian. Ya. 30 detik. Waktu sini 30 detik. Oke, dan juga begini, prestasi orang itu bukan diukur dari dia mengikut organisasi itu tidak. Seperti yang Abu Maya katakan tadi bahwa kebanyakan yang ikut organisasi itu prestasi turun. Oh tidak, saya rasa tidak, karena sesuai yang saya alami juga. Dan teman-teman yang saya lihat di organisasi justru mereka lebih memiliki prestasi yang baik. Anda merasa mampu. Anda berbicara dari sudut pandang Anda karena Anda merasa mampu. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah Anda bisa meyakinkan kami semua, bisa meyakinkan saya saat ini bahwa berorganisasi itu tidak menghambat teman-teman yang lain? Anda mengatakan itu tidak menghambat sama sekali karena Anda merasa mampu memanajemen waktu. Apakah teman-teman yang lain, mahasiswa-mahasiswa yang lain mampu memanajemen waktu seperti Anda? Saya katakan bahwa tidak semua mahasiswa bisa memanajemen waktu dan memanajemen dirinya sendiri. Saya rasa akan sampai Anda bicara dari sudut pandang Anda. Saya memberikan satu contoh. Anggap saja Anda sebagai ketua dalam satu organisasi di luar. Anggap saja Anda ketua organisasi di organisasi ekstra kampus, tetapi Anda dituntut untuk melakukan pertemuan yang besar. Sedangkan di kampus ada kuliah juga. Apakah Anda bisa menerima? Apakah Anda bisa mengikuti kedua pertemuan? Tidak bisa. Ini adalah organisasi. Listen, Pak. Anda Listen. sudah tahu tapi mau masuk itu Anda menggunakan satu Itu pandang listen, Pak. Saya mengatakan Saya berbicara dari sudut pandang yang realistis, Pak. Hal yang realistis yang saya katakan. pada saat Banyak mahasiswa yang aktif dalam organisasi tetapi tidak memprioritaskan apa yang menjadi tujuan utama. Berprestasi itu organisasi adalah orang-orang yang cerdas. Di mana-mana mereka dipanggil sebagai pengkaderan sel. Waktu 1 menit saya persilakan. Saya mau menyanggah pendapat saudara Maya mengatakan bahwa mahasiswa itu kalau ikut organisasi itu menyebabkan tidak prestasinya berkurang. Padahal di situ ada satu nilai plus bahwa dia itu tambah pengetahuan. Bagaimana? Dia ingin mencari tahu. Dia itu manusia yang ingin cari tahu. Jadi dia tambah lagi. Berarti keinginannya itu tinggi. Secara logika dia suka dengan pengetahuan. Berarti lebih dari logika. Dia masuk pada dia itu bisa. Iya, Pak. Kami tidak bilang organisasi itu tidak penting, tapi bagaimana Kita tidak setuju. Ya, benar tidak setuju. Kita begini. Sekarang kita kembali. Organisasi itu tidak kita kembali dari itu sekarang. Dan kita menghadapkan waktu. Jadi tidak bisa kita mengklaim bahwa yang ikut organisasi tidak berprestasi. Begitu tidak. Justru kebanyakan orang sudah bisa begitu. Dia rasa diri sudah mampu. Bagaimana mau belajar tambah di tempat lain lagi begitu. Tidak ada mungkin yang kita tahu belajar baru dia mau begitu. Begini. Itu mungkin. Jadi Contohnya sekarang, contoh konkret yang saya buat. Waktu saling sangat. Kita ada bagaimana? Tidak bisa. Saya hanya memberikan kualitas Bapak. Banyak mahasiswa tergabung dalam organisasi, tapi itu masih mereka lupa dengan kualitas yang mereka di kampus sebagai seorang mahasiswa. Sekarang saya tanya, apakah organisasi yang ada di sekarang itu ada 20 orang? Saya tidak. Banyak yang mengundurkan diri, Pak. Banyak yang mengundurkan diri karena saya tidak mampu manajemen waktu. Di situ, Anda berada di Banyak yang tidak mengundurkan diri karena tidak bisa manajemen waktu. bagaimana Anda bisa berpikir? Anda berbicara dari perspektif Saya tanya sekarang, saya tanya kalau memang bisa dijawab. Anda sudah tahu bahwa organisasi itu menyebabkan mahasiswa itu tidak diakui. Bagaimana saya